Dengan diskografi masif yang disukai oleh penggemar di seluruh dunia, Ayu adalah salah satu solois wanita terkemuka di dunia K-pop. Tetapi, Ayu, sang superstar, mengalami beberapa kali hal yang mengerikan sebagai seorang trainee. Jadi, bagaimana Ayu kemudian datang untuk debut dan bekerja naik ke puncak sebagai ratu seperti sekarang ini? Untuk memungkinkan debut Ayu, itu benar-benar membutuhkan kerja tim dari 4 legenda K-pop. Ceritanya seperti ini, jauh di masa SMP, Ayu mendapat masalah dengan guru pendidikan jasmani karena bermain-main di kelas. Sebagai hukuman, Ayu harus bernyanyi di depan semua orang, yang akhirnya menginspirasi guru dengan rekomendasi guru dan kesadarannya tentang betapa dia suka bernyanyi. Ayu mulai mengikuti audisi di sekitar agensi. Setelah gagal berkali-kali dan mengikuti lebih banyak audisi, akhirnya Ayu terlihat di Loen Entertainment. Dan berikut adalah orang populer yang berjasa dalam karir Ayu. Yang pertama, produser Choi Ga-pon. Produser Choi Ga-pon yang adalah penulis lirik dan produser terkenal dalam K-pop, kebetulan menjadi salah satu evaluator di audisi Loen Entertainment, di mana Ayu mencoba peruntungannya. Perlu diingat bahwa pada saat itu, produser Choi Ga-pon menulis lagu-lagu hit generasi terbesar seperti Buzz, Chord, dan Memory Loss, Gami. Setelah mendengar lagu audisi Ayu I Miss You, awalnya oleh Kim Bum-soo, dan dibuat ulang oleh Gami, Choi Ga-pon mendorong agensi untuk kontrak dengan Ayu. Yang kedua, vokalis Gami. Menjadi salah satu teman terbaik Choi Ga-pon, vokalis Gami sering nongkrong di studionya. Dan ketika tiba hari audisi, Gami duduk untuk menonton Ayu menyanyikan salah satu lagunya. Gami segera jatuh cinta dengan suara Ayu. Dia sebenarnya yang membujuk Choi Ga-pon untuk membiarkan Ayu masuk audisi. Yang ketiga, vokalis Ha Dong-kyun. Setelah Ayu lulus audisi dan menandatangani kontrak dengan Loen Entertainment, vokalis Ha Dong-kyun ditugaskan untuk melatih Ayu. Kemudian terungkap bahwa agensi tersebut secara khusus meminta Ha Dong-kyun untuk bersikap ketat dengan Ayu sebagai Sunbae Industry. Karenanya, Ha Dong-kyun benar-benar mendorong batas Ayu. Dalam satu wawancara radio yang lalu, Ayu menyebut Ha Dong-kyun sebagai pria lajang yang membuat karirnya paling sulit. Dia menambahkan bahwa saat trainee, dengan Ha Dong-kyun dia telah bersiap untuk apa saja dan segalanya. Dia akan memberitahuku bahwa aku payah dan suaraku aneh, bahwa aku harus pulang. Dia membuatku bertanya, apakah aku benar-benar tidak punya bakat? Tapi, dia juga satu-satunya orang yang mengenal saya paling lama di industri ini. Ketika saya sedang melalui beberapa hal sebagai trainee, dia menggendong saya dan mengatakan bahwa saya bisa menangis di depannya. Itu saya lakukan dan itu membuat saya merasa jauh lebih baik, kata Ayu. Yang keempat, vokalis Wisung. Untuk vokalis Wisung, bayi Ayu dalam perhatian di agensi sebenarnya superstar yang paling menarik. Dia ingat saat pertama kali bertemu Ayu, indra produser Wisung memperhatikan kejeniusan absolut dalam Ayu. Ketika Ayu ingin belajar bermain gitar, Wisung dengan senang hati mengajarinya dan menyaksikannya tumbuh menjadi musisi yang hebat. Setelah Ayu debut pada tahun 2008, Wisung memastikan bahwa dunia bisa melihat apa yang ada dalam dirinya. Dia dengan sepenuh hati merangkul baby rookie ini dengan mengajaknya menjadi pembuka di konsernya dan memperkenalkannya melalui berbagai acara TV di mana dia muncul. Dengan dukungan Wisung sepenuhnya, penggemar mulai mengenal Ayu sebagai artis sendiri. Sejak itu, Ayu selangkah demi selangkah naik ke puncak di mana dia berdiri sekarang. Inilah sebabnya mengapa penggemar Ayu mencintainya. Dia bukan bintang semalam atau keajaiban satu pukulan. Dia bekerja dengan rajin untuk mencapai ketenarannya yang dimiliki sekarang. Suaranya, bakatnya, dan keempat mentornya menjadikannya seperti sekarang ini. Selain itu, Ayu baru-baru saja menerima penghargaan presiden. Layanan Pajak Nasional Korea merilis daftar warga negara jujur yang telah rajin dengan laporan pajak mereka. Di antara daftar itu adalah Ayu yang ditunjuk untuk menerima penghargaan presiden. Ayu mungkin salah satu artis berpenghasilan tertinggi di Korea, tetapi dia memastikan bahwa semua penghasilannya dilaporkan dengan benar dan pajaknya dibayarkan dengan rajin. Bersama Ayu, aktor Lee Seo-jin juga dinobatkan untuk penghargaan presiden. Meskipun merupakan tradisi untuk penghargaan diserahkan langsung pada upacara yang diadakan pada hari pembayar pajak,
Acara tersebut kemungkinan besar akan sangat berkurang dalam daftar peserta atau akhirnya dibatalkan karena wabah virus baru-baru ini. Terlepas dari kemungkinan pembatalan acara, Ayu telah memutuskan untuk mengkarantina dirinya sendiri setelah kunjungannya baru-baru ini ke Milan, Italia. Meskipun dia dilaporkan tidak menunjukkan gejala apapun, dia tidak akan menghadiri acara atau jadwal apapun untuk saat ini. Ayu dan Lee Seo-jin mungkin tidak dapat menerimanya langsung pada upacara tersebut, tetapi akan dikirim ke alamat yang tepat. Selain rajin membayar pajak, Ayu sekarang dipandang sebagai malaikat penyumbang yang membantu mereka yang membutuhkan. Namun, asuhannya sangat sulit dan patut dikagumi. Daftar itu melihat sekilas pada pengasuhan Ayu dan bagaimana dia harus menanggung banyak hal untuk sampai ke tempat dia sekarang. Ayu mulai dengan awal yang cukup baik dalam hidupnya, di mana keluarganya cukup kaya. Ini semua berubah ketika keluarga mereka berhutang, dan ia harus mulai tinggal bersama neneknya. Neneknya melakukan yang terbaik untuk menyiapkan biaya hidup untuk Ayu dan saudara lelakinya, tetapi tidak mampu menyediakan terlalu banyak untuk keluarga. Ayu akhirnya mulai mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi, tetapi dia tidak berhasil menjadi salah satu trainee di perusahaan yang dia ikutin. Ayu bahkan pernah ditipu, di mana salah satu perusahaan yang diaudisi telah lenyap. Dia akhirnya harus pindah dari tempat neneknya karena menjadi penuh dengan kecoa. Rumah baru Ayu bukan rumah yang sangat mendukung, karena mereka mengkritik dan mengejek mimpinya menjadi seorang penyanyi. Ayu akhirnya diterima di Loan Entertainment dan debut sebagai penyanyi solo pada tahun 2008. Dia mendapatkan kesuksesan besar pada 2010 dengan lagunya Good Day. Ayu akhirnya dapat melunasi semua hutang orang tuanya pada tahun 2011, yaitu 3 tahun setelah debutnya. Setelah apa yang dia alami, Ayu terus menyumbang untuk membantu mereka yang membutuhkan dan dipandang sebagai malaikat penyumbang di antara selebritis Korea. Pada bulan Desember 2019, Ayu dinobatkan sebagai salah satu dari Heroes of Philanthropy oleh Forbes Asia karena komitmennya yang tak tergoyahkan untuk amal. Sejak tahun pertama debutnya, penyanyi bidadari ini telah menyumbangkan lebih dari 1,5 miliar won atau lebih dari 1,25 juta US dollar ke puluhan penyebab penting di Korea dan internasional. Berikut ini hanya 5 cara dia membuat perbedaan besar bagi kehidupan orang yang membutuhkan. Yang pertama, virus. 260 juta won baru-baru ini netizen kagum dengan kemurahan hati Ayu yang luar biasa di tengah meningkatnya ancaman virus di Korea Selatan. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, dia menyumbangkan total 260 juta won atau 220 ribu US dollar untuk 4 organisasi Korea. Uang itu akan memberikan masker kepada keluarga berpenghasilan rendah serta pasokan medis ke rumah sakit yang bekerja untuk mencegah penyebaran penyakit. Kedua, kebakaran Sokcho 100 juta won. Pada April 2019, terjadi kebakaran Sokcho dan kota-kota tetangga di Kabupaten Gosong, Korea. Yang pertama memaksa ribuan orang untuk mengungsi rumah mereka, melukai puluhan dan bahkan ada korban jiwa. Kerusakan lebih dari 2.000 bangunan berjumlah lebih dari 5 miliar won atau 4,1 juta dolar. Ayu membantu mengimbangi sebagian kehancuran dengan menyumbangkan 100 juta won atau 84 ribu US dollar ke Green Umbrella Children's Foundation. Uang itu digunakan untuk mendukung anak-anak yang terkena dampak kebakaran. Yang ketiga, anak-anak yang kurang beruntung sebesar 600 juta won. Ayu telah menyumbang ke Green Umbrella Children's Foundation pada banyak kesempatan lainnya. Dia membuat sumbangan 100 juta won atau 84 ribu US dollar pertamanya untuk amal pada Mei 2015 untuk merayakan Hari Anak-anak di Korea. Dia kemudian menyumbang 100 juta won lagi untuk Hari Anak-anak pada tahun 2018 dan 2019. Ditambah, dia mencocokkan donasi pada ulang tahun debutnya yang ke-10 dan pada waktu Natal pada tahun 2018 dan 2019. Secara total, tidak termasuk sumbangan untuk kebakaran, Ayu telah menyumbang 600 juta won atau sekitar 500 ribu US dollar untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Yang keempat, warga lanjut usia, 150 juta won. Bersama anak-anak, hati Ayu juga jatuh kepada warga lanjut usia di Korea.
Secara khusus, satu amal yang ia sumbangkan berulang kali adalah Yayasan Warga Senior di Bang Bedong, Seoul. Sejak 2016, dia membuat 5 kontribusi masing-masing 10 juta won atau 8.400 US dollar ke badan amal. Sumbangan digunakan untuk hal-hal seperti selimut pendingin untuk mencegah kematian akibat gelombang panas. Ayu juga menyumbangkan 100 juta won kepada Yayasan Korea untuk dukungan warga senior yang membutuhkan pada Desember 2019 sebagai cara untuk berterima kasih kepada Yuena atas kontribusi baik mereka atas namanya. Yang kelima, tragedi Seoul, 250 juta won. Kontribusi amal terbesar yang diketahui Ayu adalah yang ia buat untuk menghormati tragedi Ferry Seoul. Pada April 2014, Seoul tenggelam pada rute ke Pulau Jeju. Banyak yang menjadi korban dan kebanyakan dari mereka adalah siswa sekolah menengah. Hancur oleh tragedi itu, Ayu mengadakan serangkaian konser pada bulan berikutnya untuk menghormati para korban. 100% dari hasil konser disumbangkan untuk para korban. Total donasi yang diperkirakan sekitar 250 juta won atau 210.000 US dollar. Bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.